Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wa muslimat yang semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam kebaikan dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan kepada kita kepada seorang hamba atau manusia yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di dalam sebuah hadisnya, Nabi pernah bersabda, Innallaha wa malaikata wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk-penduduk langit dan penduduk-penduduk bumi, bahkan semut-semut yang ada di sarangnya dan ikan-ikan yang ada di air, mereka bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka salat di sini ditafsirkan oleh sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama adalah ketika Allah bersolawat, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala merahmati. Dan kalau selain Allah mereka bersolawat seperti malaikat, ikan, semut, ya, mereka bersolawat maksudnya mereka mendoakan kebaikan, memintakan kepada Allah ampunan untuk mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ngaji, mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, mengajarkan tata cara haji, mengajarkan masalah zakat, atau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan mengajarkan hitung-menghitung pun bisa memperoleh pahala. Ya, ada pelajaran matematika. Itu akan digunakan ketika seseorang menghitung warisan. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di sini melanjutkan pembahasan yang ini sangat penting untuk kita semuanya karena berkaitan dengan rukun Islam yang kedua yang merupakan tiangnya agama. Yang ini kalau tidak ada maka bangunan tersebut tidak akan berdiri kokoh, dia akan mudah hancur, rubuh dan binasa. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita telah membahas tentang bab sholat ini, yang ini pembahasannya sangat panjang berkenaan dengan masalah sholat, dan tentunya kita harus mengingat-ingat tentang ilmu masalah sholat dan juga kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan ini kita akan bahas tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Kalau kemarin kita bahas tentang syarat sahnya sholat, ya, ada berapa kemarin? Ada 3 atau 4. Suci dari hadas, ya, hadas kecil atau hadas besar. Kemudian suci tempatnya, pakaiannya dan badannya. Yang ketiga, menutup aurat
Dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Tentang masalah menutup aurat ini, para ulama sebagiannya memberikan penjelasan kepada kita. Kalau kita di satu tempat, misalkan di padang pasir, ternyata waktu sholat sudah tiba, kita cuma pakai celana saja, cuma pakai celana, nggak ada baju, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Kira-kira sholat apa tidak dengan cuma memakai celana? Ya sholat, ya, karena tidak ada pakaian yang bisa menutupi. Di padang pasir yang luas cuma pakai celana, sedangkan waktu sholat sudah tiba, tidak ada satupun pakaian yang lain selain yang dia pakai. Kalau dikhawatirkan habis waktunya, maka dalam kondisi seperti itu dia pakai dengan pakaian seadanya untuk melaksanakan sholat, ya. Di sini ada 12 tentang hal-hal yang wajib atau diwajibkan dalam sholat. Ada 12. Yang pertama yang diwajibkan adalah berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu melakukannya. Bahkan hampir setiap sholat, mau sunnah, mau wajib, maka diwajibkan bagi dia untuk berdiri kalau dia mampu melakukannya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak bisa kalau sholat dengan berdiri karena beberapa sebab. Sakit pinggang, atau kalau berdiri kata orang Jawa kliyeng-kliyengan, ya, takut jatuh, atau dia tidak bisa berdiri karena kondisi-kondisi yang lain. Jadi tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berdiri, karena ini adalah wajib. Terkecuali kalau dia tidak bisa berdiri, maka boleh bagi dia untuk melakukan yang lain. Contoh di sini misalkan di sini, ya. Nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat tidak sah, sholat fardu yang dikerjakan sambil duduk bagi seseorang yang mampu berdiri. Ini dijelaskan, Syekh membawakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ternyata salat itu bagi seseorang susah untuk khusyuk, ya. Apalagi yang tidak mengerti arti dari setiap yang kita baca. Dalam takbir Allahu Akbar tidak paham artinya. Al-Fatihah yang dia baca tidak paham artinya. Ketika dia ruku tidak hafal artinya. Ketika dia i'tidal tidak tahu artinya. Ketika sujud tidak tahu artinya. Dan itu tidak akan didapati kekhusyuan itu kecuali kita mengetahui ilmunya. Dan tentunya ketika kita sholat, kita buang jauh-jauh pikiran tentang dunia. Kita fokus kepada akhirat dan fokus ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sholat, dia hanya bacaan, gerakan, tapi yang dipikirkan bukan Allah dan akhirat, mikirin yang lain. Apalagi seorang dokter, ya kan, terus mikirin pasien, ya. Pasiennya ono 50, ya, misalkan. Sudah mikirin itu. Ya. Jadi ketika kita sholat, fokuskan diri kita kepada akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain. Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, maka salatlah sambil duduk. Terserah mau duduknya kayak apa. Apakah duduk iftirash, apakah duduk tawarruk, ataukah duduk bersila. Itu kalau dia mampunya seperti itu. Kalau mampunya seperti itu. Ada yang kakinya nekuk, tidak bisa nekuk karena sakit, ya. Ada yang duduk iftirash tidak bisa karena sakit, duduk tawarruk karena sakit, ya. Duduk bersila karena sakit. Dia mengharuskan kakinya ini ke depan, itu namanya selonjor, ya. Maka lakukan mana yang dia nyaman untuk melakukan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Enak enggak Islam, Pak? Enak. Rasanya gimana? Nikmat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk. Rasulullah mengatakan, fa illam tastati, jika kamu tidak bisa untuk duduk ketika sholat, fa'ala janbin, maka kamu sholat sambil berbaring. Mudah, Pak. Karena apa? Rasul mengatakan, inna dina yusrun, ya. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah dikerjakan, sulit bagi yang malas, ya. Mudah dikerjakan. Wudu tinggal wudu, sholat tinggal sholat, zikir tinggal zikir, puasa tinggal puasa, tidak makan tidak minum. Nah, itu semua tidak akan dilakukan kecuali dengan keimanan, ya. Ini yang pertama tentang hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, yaitu berdiri. Pada asalnya berdiri. Kalau seseorang itu mampu berdiri, tapi dia tidak mau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Mampu berdiri tapi tidak mau berdiri. Bagaimana ketika seseorang itu sakit? Kalau berdiri pada asalnya dia tidak kuat, tapi dia pengen berdiri, maka akan diberikan 2 pahala, 2 kali lipat. Masya Allah, ya. Berdiri dia sebenarnya tidak sanggup, tapi dipaksakan berdiri karena dia pengen berdiri. Dalam kondisi seperti ini, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang diwajibkan dalam salat adalah an-niyatu, yaitu niat. Ya, kita sudah menjelaskan tentang masalah niat, bahwasanya niat itu an-niyatu syartun lisairil amal. Dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah dijelaskan, an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat sahnya amal, perbuatan, mau sholat, mau puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Syarat sahnya amal. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini terdapat dalam hadis Arba'in, hadis yang nomor pertama. Jadi niat. Apa itu niat? Niat di sini dijelaskan oleh beliau, yaitu berketetapan hati untuk melaksanakan sholat yang telah ditentukan. Jadi niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, dan niat itu
Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Laisa bil lisan, bukan di lafaz atau di lisan. Antum kalau pengen pergi ke pasar, niat itu di lisan apa di hati? Di hati. Pengen ke pasar, pengen minum, ya, pengen ke WC, pengen nikah, kemudian pengen juga kepikiran nikah lagi ya, pengen ke sawah, pengen bangun rumah. Jadi itu niat dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dada kalian, di hati kalian. Sudah cukup, Allah sudah tahu. Orang wudu pasti mau apa? Tidak mesti sholat, ya. Bisa aja dibaca Quran, ya. Tapi pada asalnya orang ketika wudu pasti dia ingin mengerjakan sholat, ya, ingin mengerjakan sholat. Dan bapak-bapak dari rumah menuju ke masjid pun dari rumah sudah ada niatan, itu sudah termasuk, ya. Ingin ke masjid melaksanakan sholat, nggak mungkin dari rumah menuju ke masjid konser kan, nggak mungkin, ya. Nah, jadi niat itu sudah ada ketika seseorang melaksanakan wudhu, ya, atau belum wudhu tapi sudah berjalan ke masjid. Masalah niat ini masalah pembahasan sangat penting, ya, karena dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu pertama kali yang dibahas oleh beliau adalah niat. Jadi luruskan niat. Nah, kamu ngaji niatnya apa? Kamu menuntut ilmu niatnya apa? Karena ada orang yang menuntut ilmu agama, tapi ketika sudah lulus jadi penceramah, tujuannya nyari duit. Bisa nggak? Bisa. Ya. Diundang, kalau tidak sekian bayarannya tidak mau datang misalkan. Ini sudah menjual agama. Makanya Malik bin Dinar pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri. Beliau bertanya begini, apa ujian orang yang berilmu? Kata Hasan Al-Basri mengatakan, matinya hati. Apa maksud matinya hati? Mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Ceramah ini adalah amalan akhirat. Jadi tujuannya ya akhirat. Bukan tujuannya nyari fulus, nyari duit, nyari kertas merah sing halus-halus, ya. Bukan. Tujuannya adalah ketika orang itu berdakwah, dia menjelaskan perkara-perkara agama kepada orang lain. Dan ketika dia menjelaskan itu, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berilmu itu sebenarnya resikonya berat, Pak. Di samping dia harus mengajarkan, dia harus mengamalkan ilmunya pada diri sendiri. Ya. Dan ketika dia mengamalkan ilmunya itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang yang berilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu punya ilmu digunakan untuk apa? Sudah diajarkan apa belum? Iya. Karena ada orang yang punya ilmu tapi untuk diri sendiri. Ya. Dan untuk diri sendiri masih penting diamalkan dalam kehidupannya. Ini tahu, ini haram, ini halal, tapi nggak peduli, cuma tahu saja. Seperti minuman keras, tahu saya ini haram, ya. Tapi gimana ya? Udah kebiasaan, nggak bisa ninggalin. Sehari 5 botol misalkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kularang dari kalian tinggalkan, apa yang kuperintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Ini yang kedua. Jadi seseorang ketika sholat sudah ada niatan dalam hati ingin membatalkan, maka dia batal sholatnya. Sudah ada niatan, tak batalkan, ya udah batal. Sama seperti puasa.
Bila seorang itu berpuasa dan dia bertekad niat, walaupun gak makan gak minum, cuma niat ingin membatalkan puasa, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, haji juga, ya. Dan niat itu adalah pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini sudah kita jelaskan. Contoh paling gampang yang pernah saya sampaikan, orang ketika di waktu subuh masuk masjid, sholat 2 rakaat, dia sudah niat. Ketika sholat 2 rakaat itu sholat apa? Apakah yang pertama sholat tahiyatul masjid? Apakah sholat qabliyah subuh? Apakah sholat sunnah mutlak? Apakah sholat subuhnya? Harus ada niat, biar jelas, ya, biar jelas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Seperti antum kerja ingin nyari duit, dapat duit, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang diwajibkan di dalam salat adalah takbiratul ihram. Orang tidak takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Sambil mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Miftahus salat, kunci salat, at-tuhuru adalah bersuci. Jadi orang tidak bersuci ketika mau salat, maka salatnya tidak sah. Sini sudah kita jelaskan ya tentang syarat sahnya salat adalah bersuci. Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya gimana Pak? Pengharamannya adalah takbir. Apa maksudnya? Tadi miftahus shalah at-tuhuru. Kunci salat adalah bersuci. Ini wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Jadi ketika dia orang itu takbir Allahu Akbar, maka sudah, dia nggak boleh ngobrol, ya, nggak boleh ngobrol sama yang lain, nggak boleh ada kata-kata selain doa-doa sholat. Diharapkan bagi dia untuk berbicara selain doa-doa sholat. Ya sudah, udah takbir sudah. Jangan seperti anak-anak, ya. Belum takbir aja udah mainan. Ketika takbir, ya, imami baca Al-Fatihah, ngobrol ya temennya. Tahu makan apa tadi? Senggol-senggolan, ya. Sampai selesai. Saya kalau melihat anak-anak yang sholatnya mainan, bercanda, ngobrol, tak tegur. Bukan hanya di sini, ya, tapi di musola dekat kontrakan sana juga tak tegur. Ya, sholatnya jangan mainan. Sholat itu menghadap Allah, yang benar sholatnya. Bahkan barisan pun saya arahkan. Di sini barisnya. Lawang shop yang ketiga di sini masih kosong, sudah di sini, ya kan? Udah bikin barisan. Ya. Saya arahkan untuk mengisi yang kosong. Ya. Di mana-mana, insya Allah. Nah, kenapa anak-anak ini terjadi seperti ini? Karena mereka kurangnya didikan oleh orang tuanya, dan juga ya terutama orang tua tidak diarahkan, ya, tidak diajarkan. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Jadi kalau sudah selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia bebas mau ngobrol. Ya tentunya zikir dulu, ya. Zikir dulu. Yang saya sering mendapati, ya, orang ketika lagi sholat
HP-nya bunyi. HP-nya bunyi. Entah itu bunyinya kayak mobil telolet atau apa ya. Bunyi. Ketika selesai salam, dia langsung ambil HP, keluar telepon. Coba dia sabar sebentar, nanti teleponnya zikir dulu. Kecuali mungkin memang karena benar-benar darurat ya. Dilihat, misalkan ada di rumah sakit, butuh bantuan ya. Ini kalau bisa ditunda nelponnya, tunda dulu, zikir dulu. Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam ya. Maka yang ketiga adalah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan ya. Jadi kemarin kita jelaskan ya di awal-awal tentang gerakan-gerakan sholat. Jadi jangan sampai begini ya. Dan juga tidak terlalu merapat, tapi sedang ya. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Dan kalau takbir itu yang sungguh-sungguh Pak, benar-benar sungguh-sungguh ya, luruskan, jangan Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar ya, jangan gitu. Gerakan bacaan yang sungguh-sungguh menunjukkan kita tuh serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan asal-asalan. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Insyaallah semuanya saya yakin hafal surat Al-Fatihah. Kalau ada yang umur sudah 60 tahun tidak hafal surat Al-Fatihah, gimana nih Pak? Islam dari kecil sampai 60 tahun nggak hafal surat Al-Fatihah, berarti orang ini tidak pernah sholat. Kalau orang itu sholat, Al-Fatihah dibaca terus. Bahkan sehari semalam itu berapa kali? 17 ya, 17 kali. Dan Al-Fatihah ini disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? 7 ayat yang sering diulang-ulang. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Namanya Sab'ul Mathani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini memang terjadi perbedaan ulama nih ya. Ada yang mewajibkan mau imamnya itu bacanya keras atau pelan, maka makmum semuanya wajib baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kalau makmumnya itu ya bacanya keras, maka imam bacanya keras Al-Fatihahnya, maka makmum wajib juga membaca Al-Fatihah. Ada pendapat seperti itu. Ada berpendapat juga kalau imamnya itu baca Al-Fatihah dengan keras, maka makmumnya diam dan mendengarkan. Tidak usah untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena bacaan bacaan imam itu juga adalah bacaan makmum, mewakili. Ya. Nah, ulama yang berpendapat seperti ini karena dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, punya ayatnya apa ya? Wa idzal quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu. Dan apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Ya. Jadi ketika imam bacanya keras, maka makmum disuruh dengarkan dan diam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan masih poin yang keempat tentang membaca surat Al-Fatihah ya. Dan yang seperti kita biasa lakukan adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar, dengan dikeraskan, maka bagi makmum hendaknya mendengarkan dan diam. Nabi SAW bersabda tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Maka ini adalah wajib semua yang sholat membaca Al-Fatihah. Ketika sendirian kita sholat ya, sholat sunnah atau sholat wajib kita melakukan sendirian, maka wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan di sini, tetapi kewajiban itu digugurkan dari makmum. Kata beliau, tetapi kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu digugurkan dari makmum manakala imamnya membaca surat Al-Fatihah itu dengan suara yang keras, seperti salat subuh, salat maghrib, salat isya pada rakaat pertama, rakaat kedua ya. Karena kata beliau, karena makmum diperintahkan supaya diam serta mendengarkan bacaan imam. Maka di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 204, wa idzal Qur'an wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Dengarkan, diam, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil inilah yang menjadi pendapat beliau, bahwasanya makmum itu gugur membaca Al-Fatihah ketika imam membaca suara yang keras, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan Al-Quran agar kita dengar dan diam. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa idza kabbara al-imamu fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jadi di sini kita mengikuti, bukan mendahului, bukan membarengi. Karena ada makmum yang sukanya itu mendahului gerakan imam, dan juga ada makmum yang selalu berbarengan dengan gerakan imam. Ini dua-duanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Orang yang mendahului gerakan imam, maka di akhirat nanti apa? Kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Bayangin Pak, kalau di sini ada makhluk badannya manusia, kepalanya keledai atau kepala ayam, ya, semua orang akan lari. Ini siluman.
Ini monster. Ini makhluk jadi-jadian. Ya. Bayangin Pak, di akhirat kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Yang di dunia gantengnya Masya Allah, cantiknya luar biasa, di akhirat jadi kepala keledai. Ini bagi orang yang selalu mendahului gerakan imam. Jadi imam itu ketika takbir, kita ikuti Allahu Akbar, maka kita pun Allahu Akbar. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, sudah ruku nih, nah, baru kita Allahu Akbar. Jangan imamnya belum benar-benar ruku, makmumnya sudah, artinya apa ya? Jadi beginilah, ini imam, ini makmum. Jadi Allah gini, gini. Jadi gini. Nah, ruku dulu begini, Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Gitu. Ini namanya mengikuti. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kecuali imamnya itu ketika di dalam sholat melakukan kesalahan yang itu di luar gerakan-gerakan sholat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Misalkan imam tadi ya, yang kemarin kita jelaskan, imamnya misalnya muter-muter, maka kita nggak usah ikutan muter-muter, ya. Imamnya muter-muter gini, ya, kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Atau ruku sambil gini-gini misalkan, ya. Maka kita nggak boleh gini-gini. Ya. Jadi sesuatu yang imam itu berbuat salah, maka kita jangan diikuti. Selagi dia di dalam kebenaran, maka kita ikuti. Jadi apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu. Dan jika imam itu sedang membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, fa ansitu. Apa fa ansitu? Maka diamlah kalian. Kan kita sering tuh kalau sholat Jumat. Apa? Ansitu wasma'u rahimakumullah, ya, gitu. Ya. Artinya diamlah dan dengarkan. Karena imamnya khatibnya mungkin mau khutbah, ya. Tapi tetap aja khatibnya khutbah, jamaahnya ngobrol. Iya. Dan yang paling sering itu ngantuk. Udah ngantuk tidur. Bangun-bangun imamnya sudah selesai khatibnya, ya. Dari awal udah gini ya, sampai selesai, sampai khutbah kedua selesai, dengar qomat bangun, harusnya wudhu lagi, ya. Ini nggak wudhu, langsung salat. Ya, semua kita pasti pernah merasakannya sholat Jumat seperti itu. Nah, apabila imam membacanya dengan suara pelan, dengan sir, maka makmum wajib membacanya seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib di rakaat ketiga, sholat isya di rakaat ketiga dan keempat. Jadi imamnya membaca pelan, tidak keras, maka makmumnya masing-masing baca surat Al-Fatihah. Dan tidak usah keras-keras baca Al-Fatihahnya bagi makmum, ya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, enggak usah. Kita cukup pelan, didengarkan sendiri, ya. Dan tidak boleh di dalam hati membacanya, harus digerakkan. Karena ada sahabat yang ketika sholat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bacaannya itu pelan, sir, tidak dikeraskan. Sahabat ini mengetahui Nabi sedang membaca dari apanya? Dari gerakan jenggotnya, ya, dari gerakan jenggotnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari gerakannya, Nabi membaca, bukan diam, ya, bukan diam. Yang kelima, di antara hal-hal yang diwajibkan dalam salat adalah ruku, ya, ruku. Orang salat tidak ruku, maka salatnya tidak sah. Ya, ruku.
Ya, kalau sholat jenazah enggak, ya, berbeda. Jangan seperti ketika COVID, ya, sholat di rumah sakit, ya, ada video gitu. Sholat jenazah ada rukuknya, Berarti orang ini nggak pernah sholat jenazah aslinya, nggak paham. Ya, kita sedang mensolatkan seseorang, bukan beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Ya, lucu Pak ya, sholat jenazah ada rukuknya. Kalau dibarengi sujud gimana? Aduh, ini karena ketidaktahuan. Sempat beredar di video ya, mensolatkan jenazah COVID ada rukuknya. Ini rukuk, ya. Ya, ruku. Dan ruku itu antara punggung dengan ini harus diluruskan, ya. Kepala sampai punggung diluruskan. Jadi misalnya ini kepala, ya. Ini punggung, maka ketika sujud, ya, harus lurus. Harus lurus. Jangan begini, ya. Harus lurus. Sehingga apa? Sehingga ketika gelas itu ditaruh di sini tidak jatuh, ya. Kecuali gelasnya bundar sininya, ya. Itu Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Ketika ruku, ya ini kepala, maka harus lurus, ya, sininya, ya. Jadi tidak begini kepalanya, tidak begini, ya, tidak. Itu ruku yang ke-5. Yang ke-6, bangkit dari ruku namanya apa? Iktidal, ya. Iktidal. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang mengerjakan sholat dengan buruk, Rasul mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsumma irfa hatta ta'dalila qa'iman." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian rukuklah hingga kamu tumaknina dalam keadaan rukuk. Jadi jangan buru-buru ya. Kalau rukuk itu Allahu Akbar, bacanya itu ketika sudah rukuk. Jangan ketika mau rukuk sudah baca duluan. Akhirnya subhanarabbiyal azim gitu kan. Baru nempel bangun lagi. Jadi bacanya itu ketika Allahu Akbar udah gini tenang baru baca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Ya, bacanya jangan ketika belum sempurna rukuknya sudah baca duluan. Jadi rukuk dengan sempurna baru dibaca. Lalu bangkitlah hingga kamu i'tidal dengan berdiri tegak. Ada beberapa bacaan di sini ya. Ketika i'tidal, nanti ini belum pembahasannya. Ketika i'tidal itu yang saya tahu ada 4 bacaan. Ada 4 bacaan. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ada 4 apa ada 2 ya, lupa. Pertama Rabbana walakal hamdu. Yang kedua ada tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Ini nanti ada di buku Hisnul Muslim ya. Dan bacaan doa iftitah pun di dalam Hisnul Muslim itu lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau tidak salah
10 kayaknya. Di dalam kitab Hisnul Muslim, bacaan doa iftitah. Paham Pak ya maksudnya iftitah ya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu doa iftitah. Kemudian subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, itu juga doa iftitah. Dan juga yang lainnya. Ya, sedikit ini menyampaikan di sini ya. Kalau orang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, ini bacaan orang ini misalnya. Ini kita jelaskan, ini bukan masalah Muhammadiyah dan ininya, bukan. Tapi doa ini ada nggak dari Rasulullah contohnya doa ini? Nah, gitu. Kalau ada contohnya, doa ini ada sumbernya dari Rasulullah dan diajarkan, maka kita pakai. Kalau ini dibeda-bedakan ya. Jadi dalam Hisnul Muslim itu ada sekitar 10 bacaan doa iftitah ya. Jadi banyak, bukan cuma satu. Kalau kita kan dari kecil sampai sekarang taunya cuma satu. Kalau nggak satu ya dua. Ya itu dua. Gitu ya. Jadi kita butuh pada penambahan ilmu ya, penambahan ilmu. Jadi doa itu bukan masalah kelompok, kalau baca doa ini kelompok ini, kalau kelompok ini baca iftitahnya seperti ini, enggak. Tapi kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa iftitah, Nabi mengajarkan apa tidak? Ada hadisnya apa enggak? Gitu. Kemudian yang ketujuh, tadi 5 ruku, 6 bangkit dari ruku yaitu i'tidal. Kemudian yang ketujuh adalah sujud. Sujud berapa kali? 2 kali. Orang kalau disengaja sujud cuma 1, maka sholatnya batal, diulangi dari awal. Kalau orang itu sujudnya sekali, dia lupa, sekali, nggak sengaja, maka nanti ada yang namanya sujud sahwi sebelum salam ya. Kemudian yang ke-8, bangkit dari sujud, namanya duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dinamakan duduk di antara 2 sujud karena berada tengah-tengah. Sujud sekali, kemudian pertengahan, baru sujud lagi ya. Bangkit dari sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Karena ada orang, Nabi pernah melihat seseorang sholat gerakannya cepat. Ketika sudah selesai, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu tuh belum sholat. Nabi menghukumi dia belum sholat. Sholat lagi, dia lebih lambat daripada yang pertama. Tapi masih seperti itu, kurang tumak nina. Selesai, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, kamu tuh belum sholat. Sampai ketiga kalinya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ajarkan aku bagaimana cara sholat yang benar." Lalu Nabi mengajarkan. Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan, Pak ya, banyak sekali orang-orang yang sholatnya nggak sah. Kenapa? Cepat. Ini imam bayarannya oke. Ya. Ini imam bayarannya oke. Yang 11 rakaat jam 9 baru selesai, yang 23 rakaat jam 8 sudah selesai. Ya. Jadi kita melaksanakan salat itu sabar, jangan terburu-buru. Ya. Nikmati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian sujudlah hingga kamu tumakninah. Jadi sujud dulu, nempel antara kening ya,
dan hidung nempel karena ini sudah masuk satu hitungan, ya. Nempel, setelah itu baru baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Jangan belum nempel sudah baca sekali subhana rabbiyal a'la, pas sudah nempelnya baru yang kedua, yang ketiga. Lalu bangkitlah hingga kamu tumak nina. Tumaknya itu tenang, ya, tenang. Dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Tenang. Karena Nabi SAW mengatakan ada orang sholat selama 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima. Kenapa? Kadang rukuknya tumak nina, sujudnya tidak tumak nina. Dan juga sebaliknya. Jadi rukuknya tumak nina, sujudnya enggak. Sujudnya tumak nina, rukuknya enggak. Ya, ini orang yang sangat cepat dalam gerakan sholat. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Rukuk dan sujudlah. Sedikit ingin saya sampaikan tentang ayat sajadah, karena banyak orang yang belum paham. Ada yang belum paham. Kalau ada orang sholat, tiba-tiba ketika lagi baca bacaan, tiba-tiba sujud, ada makmum mengatakan subhanallah, ya disangkanya imamnya lupa berdiri Al-Fatihah, baca surat, dia menemukan ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud. Setelah itu sujud. Makmum belakang yang nggak paham, subhanallah, subhanallah. Wah, imamnya nggak bener ini. Imamnya nggak bener, nggak ngerti sholat kayaknya. Nah, ketika kita membaca ketemu dengan ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik ketika kita membaca Quran ataupun orang yang sedang mendengarkan, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa sujud tilawah. Jadi kalau ada makmum tiba-tiba sujud, imam tiba-tiba sujud, maka makmum yang sudah paham tidak akan mengucapkan subhanallah. Lanjut apa sudah? Sudah cukup? Ya. Insyaallah untuk nomor 9 dan berikutnya akan kita bahas pada lain kesempatan insyaallah. Sudah sama 8 lebih. Mungkin ada pertanyaan sampai sedikit aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kadang-kadang saya lihat orang takut atau itu pada yang pandang, itu pandang sekali. Itu kadang-kadang yang ada beda sikap. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau ada Fatihah, ini setelah pada imam kan ada surat, itu kamu harusnya bagaimana? Iya. Untuk takbiratul ihram kita yang sedang-sedang saja lah, nggak usah dibuat-buat. Saya pernah jadi makmum, imamnya baca nih ketika takbir Allah lama sekali, tinggal bar aja kok susah banget ya. Tinggal bar angelin nemen, pokoknya abotin nemen. Ya. Itu saya lupa di mana itu ya.
Imamnya tuh baca Allahu Akbar. Ya Allah, barnya itu lama sekali. Nunggu berapa detik itu ya. Yang sedang, Pak. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Sedang. Allah Akbar. Nah, jangan juga terlalu lambat, sedang. Ya, ini yang betul. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat dalam takbiratul ihram. Dan yang kedua, tadi kita jelaskan ketika imam baca surah Al-Fatihah, maka makmum disunahkan untuk mendengarkan dan diam. Ini sama. Entah itu membaca Al-Fatihah atau membaca surat-surat yang lain, ketika bacaan itu dikeraskan, maka makmumnya dengarkan dan diam. Misalkan imam baca Al-Fatihah dengan keras dan juga surat Al-A'la dengan keras, maka makmumnya diam dan dengarkan. La'allakum turhamun, agar mereka mendapatkan rahmat. Disimak bacaan imam dari Al-Fatihah artinya, ya kan? Kemudian surat yang lain artinya, itu akan menjadikan kita itu apa ya? Bisa khusyuk. Ya, enak. Itu kalau bacaan imamnya enak. Tapi kalau bacaan imamnya ambrul adul, ya udah ambrul adul lagi kan, bin semrawut ya. Jadi makmum ya ora khusyuk, Pak. Iya. Saya tuh terus terang sholat di musola dekat kontrakan, aslinya nggak khusyuk. Ya. Bacaan imamnya ya bukan berarti kita merendahkan, ya bukan. Coba lagi perbaiki lagi bacaannya. Kalau bacaan imamnya enak, insya Allah makmum akan betah, walaupun setengah jam, satu surat. Ini baca Al-Fatihah, lamnya dipantulkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah. Kemudian yang bukan guna digunakan an'amta alaihim ghairil, itu diguna. Harusnya langsung dilewatkan. An'amta alaihim, ini an'amta alaihim. Ya. Jadi mim sukunnya itu yang bukan guna diguna. Alam taro kaifa fa, alam, lamnya kan lanjut, alam taro kaifa fa. Tapi giliran tarmihim, himnya tidak diguna. Tarmihim bihijaratin, maksudnya tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Ta'ala. Sudah, Pak? Lagi kan kadang-kadang tangan yang ini di sini ada di sini, Iya. itu bagaimana, Ustaz? Salah, Pak. Enggak, kalau itu Iya, pegangannya. Itu yang bagaimana harusnya, ada yang di sini, ada di sini. Ketika rukuk yang dipegang lutut dengan cara mencengkram, ya. Jadi ini lutut bukan begini ya, tapi mencengkram begini. Ketika sujud, atau ketika rukuknya begini, ya, seperti mencengkram begini. Jadi bukan di paha, apalagi di betis begini, ya, apalagi di mata kaki. Ya. Jadi pegangan ketika ruku adalah di lutut dengan cara mencengkram begini, bukan begini, ya, tapi begini, ya. Salah kalau misalkan di paha, di betis, di mata kaki, apalagi di telapak kaki, ya.
Kalau pegangannya di paha, bisa jadi orang itu akan ininya nenggak ke atas. Kalau pegangannya di betis, bisa jadi orang itu akan merunduk. Ya, karena posisi tangan itu kan gini. Nah, kalau begini, ya, atau begini, ya, itu tidak dibenarkan. Dan ini ternyata masih banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, karena kurangnya bimbingan dalam masalah sholat. Jadi dilutut dengan cara mencengkram tadi. Ya. Ada? Oh iya, insya Allah. Di tempat saya itu ada sama Ambon. Apa Pak? Tambang. Jadi 7 tahun pertama kali jangan tidak imam, tapi dia selalu berimam. Bukan hanya mau bersama itu berbudi. Insya Allah. Nah, bagaimana apabila imam itu mengambil tindakan, artinya melafalkannya Allah Akbar setelah belakang. Contoh Abu Dhabi itu dulu itu dibolehkan tidak? Makasih. Iya. Berarti makmumnya kalau suka mendahului gerakan imam, jadi imam aja. Ya, jadi imam aja. Ya, ini Bani Israel ya. Dikandani ngeyel, nggak mau. Ya. Jadi dalam gerakan itu memang ada beberapa gerakan yang Nabi SAW contohkan. Kadang Nabi itu gerakan dulu baru ngomong. Nabi itu gerakan dulu, kemudian baru ngomong Allahu Akbar. Terkadang Nabi itu ngomong dulu baru gerakan Allahu Akbar, terus baru gerakan. Baru gerakan. Dan terkadang berbarengan Allahu Akbar. Ya. Nabi mencontohkan demikian. Nah, kondisi seperti itu kalau kita ya boleh-boleh saja Pak, tidak apa-apa. Kita kasih tahu imamnya, ini ada makmum yang kalau udah dibilangin jangan suka mendahului gerakan imam, ya kayaknya pengen jadi imam. Ya, gimana kalau Kak Yai ketika mengimami, ya, jadi gerakan dulu, ya gitu Pak ya, baru ngomong Allahu Akbar, biar dia tidak senantiasa mendahului. Boleh, tidak apa-apa, karena ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti yang bingung itu jamaah yang lain, udah biasa berbarengan gerakan sama bacaan, ya. Tapi demi menyelamatkan yang satu ini, ya, agar tidak dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, maka boleh seperti itu, tidak apa-apa. Karena itu juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gerakan dulu baru baca, iya, baru baca, tidak apa-apa Pak. Atau Bapak ketika jadi makmum di sampingnya, ininya mau berdiri digini dulu. Nanti apa-apaan sih? Ya, ini ciri-ciri Bani Israel ya. Sukanya ngeyel. Dalam soal Al-Baqarah itu kan jelaskan, disuruh perintah menyembelih sapi, tanya warnanya apa, Allah jawab. Usianya berapa, Allah jawab. Betina apa jantan, jawab. Kurus apa gemuk, ya kan. Tingginya seberapa, ya. Beratnya seberapa. Padahal Allah itu menyuruh sembelih sapi, sudah sembelih sapi. Nggak usah tanya umurnya, ya, jantan apa betina, tinggi pendeknya, kurusnya, warnanya, nggak usah. Akhirnya apa? Memberatkan diri sendiri. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Apa cukup, sudah capek? Capek ya? Ngantuk juga. Ya, sampai di sini dulu Pak. Baru 8 poin. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dalam ibadah, dan semoga salat kita seperti salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
benar-benar murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.